Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 3B. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Bertemu kembali dengan Ibu Irin. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Setelah kita berdoa, kita mulai ya pembelajarannya. Hari ini kita akan belajar tema 7, subtema 3, pembelajaran 2. Tujuan pembelajarannya yang pertama dengan mengamati simbol-simbol peraturan di kolam renang yang terdapat pada video pembelajaran yang dibagikan di grup WhatsApp. Peserta didik dapat menjelaskan prosedur cara menjaga keselamatan diri dalam aktivitas air dengan runtut dan percaya diri. Yang kedua dengan membaca teks bacaan tentang alat komunikasi tradisional dan modern yang terdapat pada video pembelajaran yang dibagikan di grup WhatsApp. Peserta didik dapat mengidentifikasi ide pokok dari suatu bacaan dengan tepat. Yang ketiga dengan mengamati teks bacaan tentang alat komunikasi tradisional dan modern yang terdapat pada video pembelajaran yang dibagikan di grup WhatsApp. Peserta didik dapat menemukan kosakata baru tentang perkembangan teknologi komunikasi dengan benar. Yang keempat dengan bertukar informasi mengenai alat komunikasi tradisional dan modern. Peserta didik dapat menggunakan kosakata tersebut untuk melengkapi sebuah kalimat rumpang dengan benar. Yang kelima, setelah mengenal sifat beserta ciri-cirinya, peserta didik dapat mengidentifikasi bentuk-bentuk keberagaman individu dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekitar dengan tepat. Yang keenam, setelah mengamati sifat dan kebiasaan beberapa teman, peserta didik dapat mengidentifikasi bentuk-bentuk keberagaman individu dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekitar dengan tepat. Yang ketujuh, dengan mencatat informasi mengenai sifat beberapa teman atau guru di sekolah, peserta didik dapat membuat daftar keberagaman individu dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekitar dengan jelas. Yang kedelapan, setelah menemukan informasi mengenai berbagai sifat dan karakter individu, peserta didik dapat menyimpulkan mengenai keberagaman dengan tepat. Itulah tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Hari ini cuaca sangat panas. Udin, Beni, dan Edo ingin bermain di kolam renang. Kolam renang tempat mereka bermain cukup aman. Di sekitar kolam terdapat beberapa orang petugas sedang mengawasi anak-anak bermain air. Setiap petugas kolam renang mengalungkan peluit di leher masing-masing. Peluit merupakan salah satu alat komunikasi. Peluit digunakan untuk mengawali atau menghentikan suatu kegiatan. Dengan menggunakan peluit, kita tidak perlu bersuara keras untuk memberi peringatan. Di kolam renang, petugas kolam menggunakan peluit untuk memberi peringatan bahaya. Pemberian peringatan menggunakan peluit merupakan salah satu upaya untuk menjaga keselamatan di kolam renang. Apa saja upaya lainnya dalam menjaga keselamatan di kolam renang? Sebagian besar bumi terdiri atas air, oleh karena itu kita harus bersahabat dengan air. Air dapat menjadi kawan maupun lawan. Kita perlu memperhatikan keselamatan diri saat berada di dalam air. Saat berada di kolam renang, kita harus memahami berbagai tanda bahaya. Tanda bahaya menyampaikan pesan agar kita berhati-hati. Berikut tanda-tanda aturan di kolam renang yang perlu diketahui. Yang pertama, tanda kedalaman air, seperti ini ya gambarnya. Yang kedua, dilarang mendorong, seperti ini gambar tandanya. Yang ketiga, dilarang terjun di kolam dangkal. Yang keempat, dilarang berenang sendiri. Yang kelima, dilarang berjalan di tepi kolam renang. Ikuti gurumu berkeliling di sekitar kolam renang. Temukan tanda bahaya yang ada di sana. Tentukan langkah yang harus kamu lakukan saat menemukan tanda tersebut. Dengan mematuhi peraturan di kolam renang, kita telah menjaga keselamatan diri sendiri. Setelah berenang, Udin, Beni, dan Edo beristirahat. Udin beristirahat sambil membaca buku yang dibawanya. Buku tersebut bercerita tentang alat komunikasi tradisional dan modern. Alat komunikasi tradisional dan modern. Manusia berkomunikasi dengan berbagai cara. Perkembangan teknologi komunikasi telah menghasilkan berbagai jenis alat komunikasi. Ada yang telah digunakan sejak lama maupun yang baru dikenal masyarakat. Daun lontar, prasasti, dan gong merupakan alat komunikasi tradisional pada masa lalu.
Selain itu, ada pula lonceng yang berfungsi sama dengan gong. Pada masa berikutnya muncul telegraf dan pesawat telepon. Dengan adanya teknologi, telepon berkembang menjadi telepon genggam atau biasa disebut ponsel. Ponsel merupakan alat komunikasi modern yang terus mengalami pembaharuan. Kelompokkan alat komunikasi yang terdapat pada teks bacaan di atas dalam tabel berikut. Nah, di sini ada alat tradisional, alat komunikasi tradisional yaitu daun lontar, prasasti, lonceng, dan gong. Nah, di sini ada alat komunikasi modern. Ada telegraf, telepon, dan telepon genggam atau ponsel. Gunakan kosakata dari tabel di atas untuk melakukan permainan tebak kata bersama teman-temanmu. Dengarkan instruksi dari gurumu saat melakukan permainan tebak kata. Nah, lengkapi kalimat berikut. Nah, di bawahnya itu ada jawaban-jawaban. Jadi kita tentukan mana yang jawaban paling tepat. Nomor 1, alat komunikasi titik-titik digunakan pada masa lalu. Jawabannya adalah alat komunikasi tradisional digunakan pada masa lalu. Yang kedua, titik-titik termasuk ke dalam alat komunikasi tradisional. Jawabannya yaitu kentungan termasuk ke dalam alat komunikasi tradisional. Yang ketiga, lonceng dan titik-titik memiliki fungsi yang sama. Jawabannya adalah gong. Nah, lonceng dan gong memiliki fungsi yang sama. Yang keempat, telepon kini berkembang menjadi ponsel. Ya. Nomor 5, ponsel merupakan salah satu alat komunikasi titik-titik. Nah, ya benar. Jawabannya modern. Selanjutnya, Udin membaca buku tentang komunikasi. Selesai membaca, Udin menceritakan isi buku kepada Edo dan Beni. Setelah bercerita, mereka berdiskusi tentang isi buku. Diskusi adalah salah satu contoh bentuk komunikasi. Beni memberikan pendapat dengan santun tentang alat komunikasi sederhana yang masih dapat dipakai hingga saat ini. Edo menanggapi dengan penuh semangat. Udin menjadi pendengar yang baik sambil sesekali memberikan tanggapan. Gaya Udin, Beni, dan Edo saat melakukan diskusi berbeda-beda, namun mereka tetap dapat berdiskusi dengan baik. Hal tersebut terjadi karena sifat tiap orang pasti berbeda. Setiap orang memiliki sifat yang berbeda-beda. Ada yang pendiam dan pemalu, ada juga yang memiliki sifat ramah dan mudah bergaul. Sifat termasuk salah satu bentuk keberagaman. Berikut beberapa contoh sifat berserta ciri-cirinya. Nah, di sini ada sifat yang sopan, ciri-cirinya menghormati setiap orang. Jenis sifat yang kedua itu sombong, ciri-cirinya selalu merasa lebih baik dari yang lain. Sifat ketiga, keras kepala, ciri-cirinya tidak mau mendengarkan pendapat orang lain. Sifat keempat, rendah hati, selalu menghargai orang lain. Sifat kelima, humoris, ciri-cirinya selalu dan senang membuat suasana riang dan penuh tawa. Selain sifat-sifat di atas, masih banyak lagi sifat lainnya. Cari tahu bersama temanmu. Apakah perbedaan sifat pada individu dapat berpengaruh terhadap kegiatan komunikasi? Amati 5 orang temanmu. Dapatkah kamu menemukan aneka sifat? Nah, seperti ini ya contohnya, aneka sifat dan kebiasaan teman-teman. Yang pertama namanya Andika, sifatnya keras kepala, kebiasaannya usil. Yang kedua Dewi, sifatnya pemalu, kebiasaannya sering menangis. Yang ketiga Risma, sifatnya rendah hati, kebiasaannya suka menolong. Yang keempat Umar, sifatnya sombong, kebiasaannya sering marah. Yang kelima Farid, sifatnya humoris, kebiasaannya selalu tertawa. Nah, itulah contoh dari aneka sifat dan kebiasaan teman-teman. Kalian bisa membuatnya sendiri ya bersama dengan teman-teman kalian. Diskusikan tentang perbedaan sifat dan kebiasaan temanmu. Apakah saat berkomunikasi terjadi masalah? Kadangkala saat berkomunikasi terjadi pertengkaran. Dengan memahami aneka sifat dan kebiasaan teman, kita telah menjaga persatuan yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Jadi, kesimpulannya adalah saat berada di kolam renang, kita harus memahami berbagai tanda bahaya.
Tanda bahaya menyampaikan pesan agar kita berhati-hati. Alat komunikasi dibagi menjadi dua, yaitu alat komunikasi tradisional dan modern. Alat komunikasi tradisional seperti daun lontar, prasasti, lonceng, kentongan, beduk, dan lain sebagainya. Dan alat komunikasi modern seperti telepon, telegraf, dan ponsel. Dan Indonesia itu mempunyai beragam sifat dan karakter. Oleh karena itu, kita harus saling menghargai. Dan salah satu contoh alat komunikasi yang biasa kita lakukan adalah diskusi. Sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah menonton.